Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, saya Cindy Oktarina akan membuka presentasi pada malam hari ini dengan judul Kerjasama Internasional Antar Negara. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan Anggredina Hayu Ningtyas, Cindy Oktarina, Dewi Rahayu Oktavianti, dan juga Siti Nur Hidayati. Pada slide pertama, kita akan membahas mengenai General Agreement on Tariff and Trade dan juga World Trade Organization. Jadi, apa itu GATT? GATT atau General Agreement on Tariff and Trade merupakan perjanjian multilateral yang menentukan aturan-aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional, di mana pada perkembangannya GATT ini berhasil menjadi forum resmi antar pemerintah dunia untuk membahas permasalahan dan juga solusi perdagangan internasional, di mana GATT ini terbentuk pada Perang Dunia Kedua berakhir. Keadaan sosial, politik, dan juga ekonomi yang kacau mendorong negara-negara di dunia untuk saling bekerja sama demi mengatasi krisis dalam negeri. Selain itu, latar belakang pembentukan GATT juga dipengaruhi oleh keinginan dari negara-negara dunia untuk melakukan negosiasi terhadap perdagangan bebas internasional. Jadi, dari GATT itu menghasilkan sebuah tujuan. Jadi, tujuan GATT yaitu meningkatkan kesempatan kerja, memperluas produksi dan juga pertukaran barang, menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional, memecahkan masalah dan hambatan dalam perdagangan internasional, dan juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di dunia. Prinsip GATT yang pertama ada prinsip most favored nation, yang kedua prinsip national treatment, yang ketiga prinsip transparansi, yang keempat prinsip non-tarif measure, yang kelima prinsip quantitative restriction. Pada bab kedua, kami akan membahas mengenai integrasi ekonomi regional. Berikutnya yaitu integrasi ekonomi regional. Integrasi ekonomi regional adalah proses di mana negara-negara dalam satu wilayah geografis membentuk kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di antara mereka. Tujuan utama dari integrasi ini adalah untuk memperkuat perdagangan antar negara anggota dengan cara mengurangi atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan regulasi. Bentuk integrasi ekonomi regional yaitu yang pertama ada area perdagangan bebas, yang kedua ada serikat kepabeanan, yang ketiga ada pasar bersama, yang keempat ada serikat ekonomi, dan yang kelima ada serikat politik. Dampak integrasi ekonomi terhadap perusahaan. 1. Integrasi ekonomi membuka akses bagi perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan penghapusan tarif dan hambatan perdagangan, perusahaan dapat memperluas pangsa pasar mereka ke negara anggota lainnya. Yang kedua, dengan integrasi perusahaan harus bersaing tidak hanya dengan perusahaan domestik, tetapi juga dengan perusahaan dari negara anggota lain. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas produk. Yang ketiga, integrasi memungkinkan perusahaan untuk memproduksi dalam skala yang lebih besar, mengurangi biaya per unit, dan meningkatkan profitabilitas. Akses ke pasar yang lebih besar juga memudahkan perusahaan untuk mencapai skala produksi yang lebih optimal. Yang keempat, integrasi ekonomi dapat menarik investasi asing langsung, karena perusahaan luar dapat melihat potensi pasar yang lebih besar dan stabil. Berikutnya disampaikan oleh teman saya, yaitu Uni Eropa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, apa itu Uni Eropa? Uni Eropa adalah blok perdagangan regional dunia yang beranggotakan 28 negara. Uni Eropa menjadi salah satu pasar dunia yang paling kaya dengan total PDB 25% ekonomi dunia. Untuk selanjutnya, Uni Eropa diatur oleh 5 organisasi, yaitu yang pertama adalah Dewan Eropa, yang kedua adalah Dewan Uni Eropa, yang ketiga adalah Komisi Eropa, dan yang keempat adalah Parlemen Eropa, dan yang terakhir adalah Pengadilan Eropa.
Tantangan Uni Eropa di masa depan. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama bantuan negara terhadap industri. Yang kedua, perusahaan Uni Eropa melakukan kerjasama dalam negeri yang melawan dengan perjanjian Roma. Yang ketiga, Prancis dan Inggris berseteru atas kebijakan umum agraria Uni Eropa. Dan yang terakhir, kurangnya demokrasi dan akuntabilitas di dalam Uni Eropa. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan dan tantangan. Tujuan utama blok perdagangan regional adalah untuk meningkatkan perdagangan antar negara anggota dengan mengurangi hambatan dan tarif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi bersama. Yang selanjutnya ada tantangan. Tantangan utama blok perdagangan regional adalah perbedaan kebijakan antara negara anggota yang dapat menghambat integrasi dan memperumit proses perdagangan. Yang selanjutnya di sini ada review jurnal yang berjudul The Role of Diplomacy Talk Agreement General Agreement on Traffic and Trade atau GATT Geopolitics in the Pacific War. Penulis Yuriski Alia, yang kedua Lukman Yudo Prakoso, yang ketiga Tasdik Mustika Alam, yang keempat Sri Patni. Jurnal Formosa Journal of Applied Science atau FAJ volume 3 nomor 5 2024 2381 sampai 2394 tahun 2024. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana GATT berkontribusi dalam meningkatkan perdagangan antar negara dan mengurangi tarif atau harga tambahan yang dikenakan pada barang impor, serta untuk menganalisis dampaknya terhadap hubungan internasional dan stabilitas geopolitik di kawasan tersebut. Untuk metodenya, metode penelitian yang digunakan adalah studi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan deskriptif mengenai fenomena yang terkait dengan Perjanjian General Assessment of Traffic and Trade atau GATT. Yang selanjutnya ada hipotesis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya hipotesis. Dalam penelitian ini, hipotesis yang dapat diambil adalah bahwa diplomasi melalui General Agreement on Tariff and Trade atau GATT berperan penting dalam mengurangi hambatan perdagangan antara negara-negara yang terlibat dalam Perang Pasifik, yang pada gilirannya membantu meminimalkan dampak negatif dari konflik tersebut terhadap ekonomi global. Penelitian ini berupaya untuk membuktikan bahwa GATT tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur perdagangan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun hubungan perdagangan yang lebih stabil di kawasan Pasifik pasca Perang Dunia II. Dan yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi melalui General Agreement on Traffic and Trade atau GATT berperan penting dalam mengurangi hambatan perdagangan dan ketegangan antara negara-negara yang terlibat dalam Perang Pasifik. GATT berhasil menurunkan tarif dan memfasilitasi perdagangan yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan politik di kawasan tersebut. Penelitian ini menekankan bahwa GATT berfungsi sebagai platform untuk negosiasi yang mengurangi diskriminasi dalam perdagangan dan memperkuat hubungan antar negara. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya kerjasama internasional dalam memperkuat diplomasi perdagangan untuk mencegah konflik di masa depan dan meningkatkan integrasi regional. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari presentasi pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa Perjanjian Kerjasama Internasional membentuk bagian utama dari lingkungan ekonomi tempat bisnis internasional beroperasi. Pelaku bisnis internasional harus mempunyai pengetahuan tentang perjanjian-perjanjian dan menggunakannya untuk menciptakan sebuah peluang bisnis perusahaan dan menghadapi hal yang dilakukan oleh pesaingnya. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.